Apa itu Pondok Daud? Dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 11-12, di sana dikatakan, pada hari itu aku, di sini Tuhan, akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Secara tema atau topik tentang Pondok Daud ini memang bukanlah tema yang mayor atau tema yang utama di dalam firman Tuhan, karena hanya muncul satu kali di dalam Alkitab dan dikutip sekali di dalam Kisah Para Rasul. Akan tetapi makna dari pemulihan Pondok Daud ini adalah hal yang penting untuk bisa kita pelajari dan kita pahami maknanya. Dan untuk bisa memahami makna dari pernyataan ini atau tentang Pondok Daud ini, kita harus memahami konteks di balik nubuatan ini. Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Amos, dan Nabi Amos adalah nabi yang menyampaikan nubuatan tentang kehancuran bangsa Israel. Pada masa itu bangsa Israel berada di bawah pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Dan di bawah pemerintahannya, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang begitu kaya, begitu makmur. Akan tetapi, bangsa ini hanya bagus di luarnya saja. Di dalamnya, bangsa ini penuh dengan kejahatan. Bangsa ini menyembah berhala. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yerobeam, dan bahkan terjadi penindasan terhadap orang-orang miskin di sana. Maka dari itu, Allah menyampaikan pesan penghakimannya melalui Nabi Amos. Akan tetapi Allah tidak hanya menyampaikan penghakiman atas bangsa Israel. Akan tetapi Allah juga memberikan janji pemulihan kepada bangsa ini, di mana Allah sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa ini, dan Allah yang akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Secara Pondok Daud ini seringkali digunakan sebagai rujukan kepada pemerintahan Daud. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 11 dan 27, di sana Tuhan memberikan janji kepada Daud tentang keturunan, atau sebenarnya lebih literal diterjemahkan sebagai rumah atau pondok untuk Daud. Di dalam konteks nubuatan Amos, Allah menjanjikan bahwa Ia sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa Israel, dan Ialah yang akan membawa pemulihan bagi kerajaan Daud. Di dalam sejarah Perjanjian Lama, kita melihat bahwa tidak ada raja yang mampu untuk membawa bangsa Israel di dalam kejayaan seperti Daud. Akan tetapi, di dalam Perjanjian Baru, kita melihat pribadi Yesus Kristus yang membawa bukan kerajaan yang semu, melainkan kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Kristus kita melihat penggenapan dari nubuatan pemulihan Pondok Daud ini, bahwa Kristuslah yang memerintah di dalam kerajaan yang kekal ini, dan membawa pemulihan bagi dunia ini. Jadi, Pondok Daud itu merujuk kepada pemerintahan Daud, dan nubuatan tentang pemulihan Pondok Daud ini merujuk kepada Kristus, di mana Kristuslah yang menggenapi nubuatan ini. Kristuslah yang memulihkan Pondok Daud. Dialah Raja yang berkuasa di dalam dunia ini atas langit dan bumi yang baru, yang akan kita nikmati kelak. Tuhan Yesus memberkati.